Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ala qaatik. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Peternakan, terima kasih atas telah meluangkan waktu dalam acara webinar Matching Fund dengan KSU Karya Bangsa. Yang terhormat narasumber Bapak Bustamin Arifin sebagai Pak Isi dari Mitra Kerja KSU Karya Bangsa, dari Mitra Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit. Yang terhormat juga Prof. Yunus sebagai ketua program ini dan tim yang telah berpartisipasi untuk melaksanakan, mensukseskan kegiatan ini. Selain itu juga kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang juga turut hadir menyaksikan atau mengikuti kegiatan kami program ini. Dekan yang saya sampaikan juga sebagai laporan bahwa di Fakultas Peternakan ini ada satu tim yaitu Matching Fund dengan KSU Karya Bangsa. Nah, oleh karena itu mungkin nanti kalau kita akan mempresentasikan apa yang telah menjadi kegiatan kami bersama tim mitra dan juga melibatkan beberapa mahasiswa, sekitar 20 mahasiswa untuk berperan aktif di dalam kegiatan ini. Khususnya kegiatan ini adalah mulai dari farm sampai bagaimana produk itu diproduksi, yaitu terutamanya adalah dalam lingkup pengelolaan limbah sawit menjadi sebuah produk biogas, kemudian dari produk biogas itu bagaimana nanti dijadikan pupuk. Tetapi selama ini sebelum kehadiran kami di Mitra, yaitu Mitra sudah menghasilkan pupuk yang sudah istilahnya sudah digunakan, tapi bagaimana nanti hasil dari matching farm ini di mana untuk meningkatkan kualitas pupuk yang diproduksi oleh KSU Karya Bangsa. Selain itu partisipasi mahasiswa luar biasa, mereka juga ada di lahan, bagaimana biogasnya diproduksi, nanti biogas dari biogas itulah yang akan istilahnya akan digunakan sebagai sumber energi walaupun tidak besar. Nah, yang tentang biogas, tentang bagaimana sawit, konsep sawit wirusis yang akan disampaikan oleh Bapak Bustamin sebagai Pak IC nantinya, kemudian untuk biogas dan bagaimana karya dari anak bangsa khususnya dari UB ini memberikan suatu konsep pemikiran untuk pengolahan biogas dan juga nanti akan berkontribusi terhadap desain fertilizer atau pupuk yang akan diproduksi, yang sudah diproduksi oleh KSU. Oleh karena itu, saya terima kasih atas partisipasi semua panitia yang telah bekerja keras. Dalam kesempatan ini akan kami sampaikan bahwa acara ini ada nanti pembukaan oleh Pak Dekan, kemudian dipresentasi oleh narasumber. Kami persilahkan untuk mengikat waktu untuk Pak Dekan untuk membuka acara ini. Terima kasih. Kami persilahkan Pak Dekan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Yang hormati para pimpinan KSU Karya Bangsa di Sumatera Utara, para narasumber, para peserta, para mahasiswa semuanya yang kami muliakan. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sampai siang nanti akan menyelenggarakan mengikuti acara yang sangat penting, yaitu suatu integrasi usaha di bidang sawit sampai kepada ke hilir. Jadi sehingga kalau usaha itu sampai hulu hilir, ini mudah-mudahan atau zero waste, ini mudah-mudahan nanti semua dimanfaatkan secara efisien dan kemudian kembali kepada alam ulang. Jadi memang hanya usaha di bidang bio ini yang bisa total zero waste dikarenakan
semuanya berasal dari alam, kemudian kembali ke alam, dan pada proses itulah kemudian kita mengambil manfaat-manfaat dari setiap tahapan proses yang ada. Dan tadi oleh Prof. Lili disampaikan ada beberapa kegiatan yang disampaikan adalah untuk pembuatan energi, kemudian pembuatan pupuk dan pembuatan pakan, ternak dan sebagainya. Bapak sekalian yang kami muliakan, ini kami dari Fakultas Peternakan mengucapkan salam kepada Pak Bustamin ya yang ada di Sumatera Utara sana. Salam Pak, Assalamualaikum Pak Bustamin. Waalaikumsalam Prof. Salam kenal Prof. Terima kasih. Ini kami bisa bekerja sama dengan Bapak dan akhirnya di samping ya dosen kami sampai di tempat Bapak dan juga yang menyenangkan adalah mahasiswa kami. Jadi mahasiswa kami ini mahasiswa saat ini memang harus ditempa dalam kegiatan-kegiatan praktis seperti yang Pak Bustamin bimbing di sana. Jadi kami sangat terima kasih kepada Pak Pus ini karena berkenan menerima kami untuk bekerja sama, memikirkan bersama-sama, meningkatkan efisiensi yang tadi saya katakan bahwa sebetulnya prinsip dalam biologis itu pada setiap tahapan itu kita bisa mengambil manfaat sebenarnya. Kita bisa semakin panjang rantainya maka berarti ada proses-proses berikutnya. Artinya sebetulnya ada manfaat pada setiap step yang bisa kita lakukan. Nah ini sudah kita buktikan di beberapa tempat, misalnya pada sawi perah katakanlah ya, kalau sawi perah itu hanya satu tahap, maka yang diambil hanya susunya saja. Nah itu contoh. Tetapi pada saat kita buat 2 tahap, maka bisa diambil biogasnya. Tahap ketiga bisa diambil pupuknya. Tahap keempat bisa diambil untuk pembiakan jamur. Tahap berikutnya bisa kita gunakan untuk memelihara cacing dan sebagainya. Jadi pada setiap inovasi tahapan itu kita bisa mengambil manfaat yang bisa kita ambil dari setiap step proses bio itu. Begitu Pak Bus, terima kasih sekali Pak Bus. Terima kasih sekali. Iya Pak, J Pak. Sami-sami Pak. Semoga nanti bisa berlanjut dan bisa membangun bangsa ini sebagaimana nama dari KSU Karya Bangsa bisa menyumbangkan produk-produk untuk bangsa kita. Terima kasih dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka seminar dan juga kerjasama antara KSU Karya Bangsa di Sumatera Utara dengan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang secara resmi dinyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmatnya, berkahnya kepada kita semuanya, sehingga semua yang kita lakukan menjadi amal ibadah kebaikan kita semuanya dan memberikan perbaikan berkah untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan telah memberikan arahan, telah memberikan supportnya kepada tim ini untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian Pak Bustamin juga tadi sudah Pak Dekan mengucapkan terima kasih Pak Bustamin telah memberikan ruang ya untuk kita bisa berkarya. Oke, selanjutnya langsung singkat saja karena doa juga tadi disampaikan oleh Pak Dekan, saya juga sudah mendoakan gitu untuk kegiatan ini. Di awal acara tadi kita singkat saja. Monggo sekarang langsung kepada sesi pemaparan narasumber. Kami persilahkan ya Prof Yunus untuk kita gini, acara ini kita panel. Jadi artinya kesepakatannya Prof Yunus presentasi, kemudian setelah itu diikuti dengan berikutnya presentasi Pak Bustamin. Ya. Kemudian kita membuka acara diskusi. Kami persilahkan Pak Prof Yunus untuk perlu diketahui kami bacakan sebentar singkat bahwa Prof Yunus ini adalah dosen di Fakultas Peternakan yang sudah berlalang Indonesia ya, bahkan sampai ke luar negeri, bahwa ilmu beliau sudah tidak diragukan sebagai kepakarannya di dunia biogas. Tetapi mungkin karena juga Prof Yunus mempunyai keahlian juga di lebah sehingga banyak proyek-proyeknya yang terintegrasi. Nah,
Untuk sekarang kami persilakan spesifik apa yang akan dipresentasikan oleh Prof. Yunus. Kita ikutin bersama presentasi yang kami persilakan Prof. Yunus. Mas Hafid, mohon untuk ditayangkan, ya, Mas, materinya Prof. Yunus. Sudah terlihat, Bu? Ya, monggo, Prof. Yunus. Mohon maaf, Prof. Suaranya nggak keluar, Prof. Keluar, Prof. Yunus. Halo? Suaranya belum terini, Prof. Yunus. Terkonek mungkin. Oke, belum sambung. Oke. Belum masuk, Prof, suaranya. Mas Hafid? Mungkin dari posisi Prof. Yunus ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Yunus. Mic-nya masih di mute. Mohon di unmute, Prof. Halo, Bapak Prof. Yunus yang kami hormati. Oke, Prof, masih belum connect. Mohon mikrofonnya di unmute. Terima kasih. Ini masih merah, Prof. Yunus. Masih merah. Nah, oke. Lah ya itu. Kok nggak sambung ya, Pak? Prof. Yunus dengar suara saya, Prof? Mohon maaf ini. Kenapa problemnya, Pak? Belum, Pak. Belum connect, Pak. Pak Yunus, tidak ada yang bantu di rumah? Halo, Prof. Belum? Egi mungkin bisa bantu, Egi ya, punya Egi. anunya Prof. Yunus ya. Punyanya Prof. Yunus sudah enggak merah loh sebenarnya. Iya, tapi kalau suaranya Bu Minar di sini sudah. Jadi Sudah masuk ya. Mungkin volumenya masih berada di bawah Prof. Yunus tadi ya. Bu Minar apa diceng nggih? Bu Pak Bustamin dulu barang. Bisa. Mungkin Pak Bustamin dulu, tapi ini kalau enggak di Awali stop Prof. Yunus. untuk layarnya, screen-nya Pak Bus juga enggak bisa share screen. Nggih, saya persilahkan mungkin saya Pak Prof. Pak Beni dari print rawuh ini saya tadi tidak kelihatan. Nggih, Pak Bus, monggo. Pak Yunus, mohon maaf ya Prof. Pak Bus dulu ini yang akan presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk, Bu. Suara saya didengar. Suara, ya jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan tadi sudah membuka, Prof. Lili yang selaku moderator atau pembawa acara, Pak Beni dari BRIN. Saya mitra dari mitra di Kedereka dari
timnya Prof. Yunus. Jadi produk kami sebetulnya kita mengelola limbah pabrik kelapa sawit, yaitu limbah selat dan menjadi pupuk NPK organik ya, dalam konteks kami. Tapi secara garis besar kami itu punya konsep sebetulnya zero waste. Semua limbahnya kita bisa manfaatkan ya, nanti kita jelaskan, kita paparkan di sini. Ini kita mulai dengan jadi Bapak dan Ibu semuanya, para peserta dan teman-teman mahasiswa semua, potensi kelapa sawit kita yang begitu besar ya, ini di tahun Masih 2000. ini. Halo Pak Bus, Ya. PowerPoint-nya belum ini, masih ke window-nya yang keluar. Belum sharing ya? Belum masih window-nya aja yang share. Mungkin diklik dulu. Coba saya ulangi ya. Ya. Sebentar. Oke. Tadi belum masuk ya, Bu? Masuk window-nya saja, tapi materinya belum masuk karena belum dibuka mungkin. Ya. Sudah, Bu. Bentar, Dibuka sebentar. dulu monggo, yang di anunya jangan lewat window tetapi langsung ke PPT atau ke materi. Oke. Ya. Halo Prof. Lili, sudah nyambung? Sampun Pak Bus dulu Pak. Ya. Sudah Nggih, Pak Bus. kelihatan? Nah, sampun Pak Bus, nggih. Sudah, Bu? Sampun Pak Bus monggo. Nah, jadi ini tadi pertama dari potensi kelapa sawit yang begitu besar ya, Bapak dan Ibu, hampir 14 juta, lebih kurang 14,6 juta lahan areal sawit kita seluruh Indonesia. Hampir semua provinsi di Indonesia ini ada, bahkan di Jawa juga sawit itu ada, terutama seperti di Banten dan di Jawa Timur kalau nggak salah itu di Blitar dan di Malang Selatan. Jadi hampir semua provinsi ada. Dan permasalahan terbesar adalah bagi kelapa sawit itu adalah pasti limbahnya. Nah, ini data yang. Nah, kita lihat di sini. Yang diambil dari kelapa sawit itu hanya poin pertama itu yang dihasilkan dari produksi kelapa sawit itu pertama CPO, Pak. Itu 19 hingga 24%. Nah, kemudian kernel. Kernel ini bijinya sawit atau kelapanya. Nah, kemudian cangkang. Cangkang dari, ya kalau kelapa itu batoknya. Ini 5%. Nah, paling poin pertama hingga ketiga inilah yang selama ini diambil, dimanfaatkan. Inilah yang nilainya masih ada nilai komersil selama ini oleh pabrik kelapa sawit. Namun yang terakhir, yang berikutnya, tandan kosong atau tankos, itu ada 23%, Pak. Ibu. Kemudian sludge. Sludge ini sludge dari, kalau dia pakai dekanter, hampir 7% yang kemarin kita bawa sampel itu. Kalau Bu Minarti nampak itu yang yang jatuh-jatuh itu kemarin saya tunjukkan ke pabrik. Kemudian kaul. Kaul ini peresan dari apanya, Bu? Fiber atau fiber orang yang menyebut. Ini peresan dari sawitnya sendiri. Berikutnya air. Nah, air ini ujung-ujungnya jadi limbah. Nah, kemudian miko. Miko ini minyak kotor. Ini kalau tergantung kalau pabriknya bagus atau tidak. Semakin banyak mikonya berarti pabriknya semakin buruk kualitas kerjanya. Nah, poin pertama sampai ketiga ini, inilah yang dimanfaatkan. Berarti lebih kurang hanya di 30-35% dari kelapa sawit itu yang selama ini dikomersilkan. Nah, kita bahas yang limbah sludge-nya, atau dari sludge atau dari air itu. Nah, ini dia, Pak. Ini kolam limbah
yang hampir semua pabrik punya, dan ini masalah. Ini ukuran kolam limbah ini nggak kecil, paling kecil ya rata-rata ada 20 kali 50 kedalaman 5 sampai 7 meter. Nah, bayangkan ini satu pabrik kelapa sawit itu bisa belasan. Bahkan mitra kita yang untuk gas bio itu ada 17 kolamnya. Namun yang terisi seperti ini lebih kurang ada 10, Bu. Berapa meter kubik, ribu meter kubik yang diisi oleh ini. Nah, ini jadi problem seluruh pabrik kelapa sawit. Nah, inilah yang oleh Prof. Yunus dimanfaatkan juga sebagai gas bio bahan bakunya. Nah, ini juga yang nanti kita bagaimana cara menyelesaikan ini semua kita olah sebagai pupuk, bahan baku utama pupuk. Nah, apakah tidak ada solusi dari misalnya PPKS atau pihak lainnya? Ada. Limbah ini di land aplikasi. Cuman kendalanya di land aplikasi karena kontur di perkebunan itu tidak rata seperti lapangan sepak bola, maka ada keterbatasan. Kemudian ini lumpur, sangat sulit diaplikasikan. Yang berikutnya mungkin kalau diteliti dari kemarin dari pihak UB, ini BOD-COD-nya masih terlalu tinggi. Jadi sebetulnya belum bisa diaplikasikan. Nah, kalau kami dari KSU Karya Bangsa menilai ini masih bahan baku pupuk. Nah, ini limbah yang begitu besar, begitu banyak, potensinya hampir seluruh pabrik punya dan seluruh provinsi ada. Nah, yang kedua, tandan kosong, Pak. Ini tadi tandan kosong, Bapak dan Ibu, ada 23-25%. Ini adalah sisa dari ikatan buahnya. Nah, ini tandan kosong ini juga bingung karena tidak boleh dibakar, ketentuan KLH atau BLH, Badan Lingkungan Hidup, karena katanya asapnya menjadi polusi. Nah, jadi sebagian itu dibuang di lahan seperti gambar yang di bawah itu. Nah, ini akan menambah kos baru bagi ini juga bagi perusahaan. Yang kedua, proses pembusukannya ini begitu lama, 2 tahun saja belum busuk. Justru ketika pembusukan akan timbul serangga yang kalau kita buang ke lahan, maka akan menimbulkan efek bagi tanaman itu sendiri. Ini sangat berbahaya. Ini permasalahan-permasalahan ini yang kita akan jawab. Satu lagi tadi adalah air. Nanti air kita selesaikan juga. Nah, jadi konsep dari kita, 2 permasalahan besar ini, lumpur kolam limbah dan selat dekanter, ini kita olah menjadi bahan baku utama pupuk itu ini. Lumpur, limbah tadi, dan tandan kosong. Tapi setelah diabukan, loh, katanya nggak boleh dibakar. Nah, kalau kita tetap bakar, Pak. Tapi kita punya solusi bagaimana pemanfaatan asapnya itu ya untuk nanti mengeringkan limbah dari pabrik kelapa sawit, limbah dari proses pembuatan pupuk ini sendiri. Nah, yang terakhir bahan baku kita yaitu bioaktivator kita. Jelas untuk sebagai starter dan sebagai starternya. Nah, tahapannya sederhana. Kalau di kita, pertama itu limbah tadi dikeringkan, kemudian dihaluskan. Ini kalau manual, Pak. Ini kalau manual penghalusan namanya. Kemudian pencampuran selat tadi yang sudah halus dengan abu tandan kosong. Yang berikutnya setelah dicampur kita fermentase, Pak. Caranya ditutup saja dengan dengan terpal gitu. Terpal biru itu kemudian 4-5 hari. Nah, kemudian kita campurkan dengan bioaktivator kita. Nah, ini memang kita produksi sendiri, Pak, bioaktivatornya, Bapak dan Ibu. Kemudian kita lakukan berikutnya fermentasi kedua, packaging, dan aplikasi. Nah ini seperti ini manual, Bapak dan Ibu. Ini manual. Ini kita kerjakan di unit-unit usaha kita. Jadi itu tadi lumpur limbah, itu dihaluskan meja penghalusnya dengan seperti itu saja secara sederhana. Ini bisa padat karya, bahkan emak-emak itu kalau kita pernah menggunakan mesin malah kita dilarang, di demo.
Nah, ini kita kerjakan. Ini di video ini ada desa yang ingin belajar. Jadi BUMDes yang ingin belajar untuk membuat pupuk organik sendiri. Nah, itu yang gambar di ujung adalah proses fermentasinya, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Jadi begitu sederhana, ini dihaluskan, kemudian dicampur dengan abu tandan kosong tadi, difermentasi dan diaduk lagi. Jadi lebih kurang prosesnya hanya 10 hari dari mulai penirisan dari kolam, dan ini hasilnya, Pak. Ini kita produksi dengan manual saja, ini 3-5 ton, Pak, per hari. Manual. Hanya pakai tangan dan sekop. Tidak ada alat yang lain-lain. Bahkan molen, mesin molen pun tidak pakai. Ini semua pure dengan tangan, ya. Tangan dan sekop saja, alat-alat sederhana. Ini bisa. Jadi bisa diberdayakan. Nah, bagi adik-adik mahasiswa juga ini bisa kita latih nanti, ya. Khususnya kalau di Malang, mungkin di Jawa Timur, di Malang Selatan, atau di Blitar nantinya. Nah, ini semua prosesnya begitu sederhana yang kita buat, dan waktunya hanya lebih kurang 10 hari saja. Nah, ini bahan bakunya, proses semuanya. Nah, ini yang kita sampaikan tadi, ini manual, Bapak dan Ibu, juga rekan-rekan mahasiswa. Namun video berikutnya kita pernah buat secara machinery. Yang itu tadi menjawab bagaimana tandan kosong tadi dibakar. Nah, mungkin ini yang berikutnya, video ini sama, ini seperti yang kita tunjukkan, menghaluskan saja. Mungkin saya next ke video berikutnya, ya. Nah, ini tujuannya pengendalian. Nanti kita jelaskan yang apanya. Jadi tujuan kita adalah meminimalisir, mengekstrak atau menguraikan, mendegradasi kandungan bahan bakar dan organik yang tinggi. Jadi kami nilai, Pak, itu ada yang di limbah itu ada yang tinggi, ada yang kurang, ada yang belum muncul, gitu. Nah, jadi menstimulus atau mengaktifkan unsur-unsur hara yang terdapat pada limbah pabrik kelapa sawit, sehingga muncul unsur-unsur hara makro dan mikronya. Nah, proses ekstrak bahan-bahan organik ini kita gunakan dengan bioaktivator kita. Nah, ini proses yang secara machinery. Jadi lebih kurang gambarnya seperti ini. Ada proses rotary kiln, dimasukkan bahan baku dan pengiringannya lewat boiler pemanas. Nah, ini, Pak, ini saya mungkin agak bising, ya, karena ini di pabrik. Nah, ini bisa produksi 30-50 ton, Pak, per hari. Jadi pengeringannya kita manfaatkan dari pembakaran abu tandan kosong itu sendiri. Ini kiln pengering. Ini secara machinery. Nah, ini kita punya teknologinya. Kita ajak pabrik kelapa sawit itu untuk memproduksi sendiri. Ya, pupuknya untuk dia gunakan lagi. Gitu, Pak. Jadi ini teknologi yang pernah kita buat sendiri. Ini produksinya 30-50 ton. Lebih kurang seperti itu. Boleh dilihat. Ini salah satu pabrik yang pernah kita buat di Aceh, di Melabu. Cuman sayangnya owner pabriknya punya masalah pembakaran lahan. Jadi ini ditutup, Pak. Ini ditutup pabrik pabrik kelapa sawitnya ditutup, ya kita pun ditutup. Nah, ini pabrik pupuknya, Pak. Lebih kurang. Nah, ini teknologinya juga, mirip videonya. Ini kilnnya, kiln dryernya. Mungkin nanti kita lebih ke diskusi. Nah, ini hasilnya, Pak. Bapak dan Ibu, ini hasil pupuk kita yang kita mereki. Ini punya koperasi, masih lembaganya memang. Dari hasil lab,
mungkin hal ini juga kemarin yang menarik perhatian Profesor Yunus. Prof Yunus, CN rasio kita labkan di Puslitbang Pertanian Bogor ini 8, Pak. 8. Jadi angka 8 ini saya memang background-nya bukan pertanian. Jadi waktu tim kita nanyakan itu yang bagus yang mana, karena Capman itu hari ini 15 sampai 25. Bu Evati yang tanda tangan di sini yang mengelabkan bahwasanya ya yang bagus itu di bawah 10. Pupuk itu sebetulnya di bawah 10. Jadi sebetulnya kualitas kita insya Allah ya jauh lebih baik lah dari sebetulnya standar yang ada. Nah, nanti mungkin ini bisa didiskusikan. Kenapa CN rasionya 8? Ya saya pun nggak gitu tahu. Mungkin nanti inilah peluang kita untuk bisa kita dari pihak kampus atau universitas ini bisa meneliti berikutnya. Nah, ini salah satu limbah, Pak. Itu kalau cerita pupuk. Nah, ini sebetulnya masih tahap kemarin ada pabrik yang airnya keluar ke badan sungai tapi kena denda atau kena tutup, bahkan ditutup karena air limbahnya ini, Pak. Ini di kolam terakhir biasa, kolam terakhir ini BOD COD-nya masih di 300-an atau 100-an. Nah, ini kita jernihkan dengan bahan organik kita. Kita mereki bambu kuning, Mbak. Nah, mungkin bisa dilihat, ini juga bisa jadi bahan penelitian berikutnya. Nah, inilah yang kita sebut, semua limbah itu bisa kita manfaatkan. Seperti kata Pak Dekan tadi, setiap semua tahapan bisa kita manfaatkan. Ini tahap uji coba kita, dan ini BOD COD-nya bisa di 100, Pak. Jadi, kalau kita sarankan ke pabrik itu bukan dibuang airnya ini, kita kembalikan lagi ke waduk. Karena kebutuhan air bagi pabrik kelapa sawit itu sangat besar. Terutama daerah-daerah tertentu yang nanti musim kemarau, daerah Riau mungkin, daerah-daerah lain. Nah, air ini bisa kita manfaatkan kembali ke waduk. Nah, jadi ini diikat, Pak. Jadi kalau limbah tadi dibuang, itu warna seperti warna teh pekat tadi, teh yang pekat, air pekat, itu dengan air sungai, itu tidak membaur, Pak. Tetap ada warnanya seperti itu, dan efeknya di habitat, di hewan-hewan di situ, tidak mati mungkin, tidak langsung mati, cuman ya karena oksigennya masih tinggi, BOD-nya masih tinggi, oksigennya terserap. Nah, ini terjernihkan. Insya Allah ini pH-nya di 5 atau 6, ini menjadi 13, Pak, waktu itu. Saya lagi cari kemarin hasil lab-nya saja, belum dapat tadi. Nah, ini sebagai bisa jadi bahan penelitian berikutnya. Nah, ini nanti mengendap sampai bawah, dan tadi serbuk banyu bening organik kita itu bisa digunakan 3-4 kali dengan jumlah volume air limbah yang sama. Ini sudah jernih, Pak. Ini yang kita lakukan salah satunya. Nah, ini di salah satu pabrik kelapa sawit yang udah overload air limbahnya. Nah, mungkin itu kesimpulannya. Jadi kita bisa manfaatkan untuk bagi petani, ini dapat memenuhi kebutuhan pupuk sendiri, Pak. Jadi landasan kami buat gara-gara ini juga. Petani susah cari pupuk, petani nggak tahu mau cari pupuk di mana, udah harganya tinggi, dan pupuknya nggak ada. Kepastian keberadaan pupuk, artinya petani bisa pede, percaya diri dia untuk nanam sesuai dengan jadwalnya. Ya kalau pas penghujan nanam padi bisa, karena dia bisa buat pupuk sendiri. Yang ketiga, sustainable pertanian organik dan peningkatan kualitas produksi serta pencapaian kuantitasnya maksimal dari tanaman yang ditanam. Jelas, yang bahan organik, pupuk yang kita gunakan pasti tanahnya akan sustainable, akan berkelanjutan. Nah, secara kualitas, karena kami bukan hanya kerjasama dengan Brawijaya, kita juga dengan UHO, mungkin sudah saya undang juga kemarin Profesor Julius, kita untuk padi, Pak,
penelitian padi itu 8-11 ton kemarin diteliti oleh Profesor Julius. Nah, jadi sebetulnya secara kualitasnya organik, secara kuantitasnya juga maksimal. Ini diterapkan dengan mudah karena teknologinya sederhana. Siapapun bisa membuat. Adik-adik mahasiswa juga bisa membuat. Petani sendiri juga bisa buat sendiri. Nah, jadi dan potensi tadi limbah tadi sangat banyak ya, dimanapun ada di seluruh Indonesia. Kemudian potensi setiap desa punya pabrik pupuk sendiri dengan BUMDes atau kelompok tani. Jadi masing-masing desa itu bisa buat pupuk sendiri, di mana desa sekitar desanya itu ada pabrik kelapa sawit. Nah, untuk pabrik kelapa sawit sendiri, jadi dengan adanya ini tidak perlu nambah kolam limbah baru, karena apa yang kita korek pasti tidak perlu lagi nambah kolam baru untuk investasi buat kolam, itu perlu biaya. Tidak ada lagi pencemaran lingkungan, baik bau maupun air sekitar pabrik kelapa sawit. Untuk jangkos tidak perlu ada lagi diserak di kebun menambah kos. Nah, kesimpulannya no waste. Nah, terakhir Pak, kita buktikan dengan bisa membuat pupuk sendiri akan menambah nilai lebih, dan jika punya kebun maka biaya pemupukan bisa hemat 30%. Nah, bagi insan dikti, ya ini jelas dapat dikembangkan karena dari sisi kami tidak punya kompetensi untuk itu. Nah, yang ketiga dapat dijadikan peluang usaha juga bagi alumni-alumni, bisa dikembangkan. Kalau ada pabrik sedemikian maka bisa dikembangkan jadi macam-macam ya. Bahkan waktu fermentasi itu banyak muncul magotnya. Jadi kalau misalnya mau diekstrak, kita ambil magotnya, diekstrak buat pakan ternak atau segala macamnya. Nah, mungkin ini contoh kegiatan kita yang kemarin di Kendari, Pak, di UHO, dengan Pak Gubernur juga, kita buat pelatihan langsung dengan mahasiswa, saya ngisi nah ini dengan Pak Gubernur, mungkin dengan para dinas pertanian dan perkebunan, karena mereka sangat membutuhkan pupuk sendiri untuk program ini mereka, food estate mereka, yang tahun ini rencana mau dibangun. Mungkin itu saja dari saya. Nanti bisa kita diskusikan, Bapak, Ibu, seluruh peserta, teman-teman mahasiswa. Mungkin itu saja dari kami, Karya Bangsa. Terima kasih, Bu Lili. Oh, izin Bu Lili, saya teringat. Maaf, Bu Lili ada titipan salam dari Prof. Nyoman, dari Erlangga. Karena saya undang juga. Mungkin beliau belum bisa ngikutin, karena saya di sini ke Dereka dapat 3 mitra sebetulnya, mitra dari kampus, yaitu Erlangga, UHO, dan Brawijaya. Cuman Erlangga kita nunggu hasil dari enzimnya Prof. Nyoman dulu untuk aplikasi di Bengkulu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bustamin, terima kasih juga salam untuk Prof. Nyoman di Erlangga kalau ketemu lagi. Ceritanya nanti. Terima kasih Pak Bustamin, sudah pemaparannya luar biasa, memang yang pemilik, sehingga pantaslah dia sebagai expertnya, how dan bagaimana di sana untuk mengembangkan selalu usahanya terus-menerus, sehingga beberapa universitas juga sebagai mitranya. Yang berikutnya kami persilakan Prof. Yunus. Sampun nggih, Prof. Tadi sudah dicoba, kayaknya sudah bisa. Halo, Prof. Yunus. Mas Habib. Tak panggil Prof. Yunus, mungkin di mana? Halo, Prof. Yunus. Mas Habib, presentasinya Prof. Yunus. Monggo, Prof.
Tadi sudah bisa masuk. Gunakan HP aja Prof Yunus suaranya barangkali. Belum bisa masuk, Prof. Halo, Prof Yunus, belum? Eki, belum masuk. Mungkin suaranya bisa dibantu dengan HP aja, Prof Yunus, kalau trouble. Iya. Halo, Prof. Bisa mendengar suara saya, Prof Yunus? Saya belum bisa, Prof Yunus belum bisa merespon ini voice-nya. Ya, Prof, pakai HP aja, monggo. Halo, sudah masuk? Sudah, Prof. Sudah masuk? Sudah, Ya, sudah, Prof. Ya, Silakan, alhamdulillah Prof. sudah. Ini pakai HP sama laptop ini. Ya, enggak apa-apa. Double, ya. Ya, wes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Maaf tadi banyak trouble yang nggak bisa saya selesaikan itu. Baik, di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Peternakan yang telah memberi kesempatan pada saya untuk presentasi di sini. Kemudian Bapak Pembantu Dekan 1, 2, 3 juga demikian. Dan tak lupa kami ucapkan juga kepada Pak Effendi yang telah hadir di sini dari Kementerian SDM dan Bapak Beni yang juga hadir di sini yang juga dari Kementerian SDM dari BPT. Saya juga mengundang Pak Dadan tapi nggak tahu datang apa tidak, ini saya juga nggak tahu. Dan yang terakhir pada Pak Bustamin yang selaku mengantarkan saya untuk mengenal KSU di Kedereka ini. Terima kasih Pak Bustamin yang telah Sami-sami, Prof. mengenalkan saya. Dan yang terakhir kepada para mahasiswa yang telah membantu saya di dalam terselenggaranya presentasi ini. Baik, selanjutnya saya akan membawakan presentasi saya. Silakan yang yang bertugas. Di mana saya di sini akan menerangkan unit biogas berbasis limbah sawit. Jadi kenapa kita menggunakan unit biogas berbasis limbah sawit ini? Karena yang tersedia adalah limbah sawit. Jadi bukan limbah ternak tapi limbah sawit. Nah, dengan adanya itu maka saya mempunyai 4 konsep di sini. Yang pertama konsep kegiatan, konsep
keberadaan limbah sawit, kemudian pembuatan unit gas bio, dan yang keempat pemanfaatan produk unit gas bio. Berikutnya, dari apa yang telah ada di situ, konsep kegiatan ini ada 4 hal sebenarnya. Yang pertama pembuatan unit gas bio, yang kedua pembuatan pupuk, pembuatan pakan ternak, yang ketiga pembuatan pupuk organik, yang ketiga pemanfaatan hasil pupuk untuk pemeliharaan pengolahan lebah untuk mendapatkan madu fungsional. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah laporan untuk ke kedai reka. Selanjutnya, kita tahu bahwa keberadaan limbah sawit yang ada di lapangan itu seperti yang tercantum atau yang terlihat di atas. Jadi limbah sawit itu seperti lumpur yang berada di kolam-kolam. Salah satu kolamnya seperti di atas, di mana kolam itu telah mengering, dan akhirnya air kolam itu saya masukkan ke dalam tangki pencerna yang seperti di bawah ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dari apa yang kelihatan di situ, kita bisa mengolah bahwa limbah sawit yang berbentuk cair Di-mute Pak Yunus, Prof. Di-mute. Unmute, Prof. Oke, Prof. Prof Yunus bisa dilanjutkan dengan HP-nya, Prof. Tapi di laptopnya diperkecil volumenya. Tidak dengar suaranya, Prof Yunus. Halo. Halo? Halo, kedengaran suara saya? Ampun. Iya, monggo. Ya. Jadi dengan adanya lumpur yang seperti di depan ini, laptopnya di unmute laptopnya. Iya. Laptopnya unmute, Prof Yunus menyampaikannya dengan HP gitu. Iya. Saya enggak double, nggih, monggo. Sudah. Jadi monggo. yang di depan ini kita bisa melihat lumpur organik itu sangat banyak sekali di di tempat perkebunan kelapa sawit itu, dan itu kita wadahi dalam tangki pencerna. Sudah.
Setelah diwadahi dengan tangki pencerna, maka kita bisa mengolah limbah itu menjadi produk yang kita inginkan. Baik, slide berikutnya. Kamu di mana? Dengan cara adalah memasukkan limbah sawit dalam unit gas bio. Unit gas bio ini gunanya untuk menampung limbah sawit yang cair yang berupa larutan itu untuk dimasukkan ke dalam tangki pencerna. Slide berikutnya. Sehingga dengan adanya limbah cair yang ada itu, maka kita bisa membuat, yang pertama adalah membuat detail engineering-nya. Yang kedua membuat gambar 3 dimensinya. Yang keempat adalah membuat atau penentuan lokasinya. Yang kelima pembuatan tangki pencernanya. Yang keenam pembuatan bak pemasukan. Yang ke-7, 8, dan 9, 10 seperti itu. Jadi seperti itu yang harus kita lakukan. Kedengaran suara saya? Ampun, ya jelas. Kemudian slide berikutnya. Jadi modelnya detail engineering-nya seperti ini. Model 3 dimensinya seperti itu. Berikutnya kita lihat slide berikutnya. Setelah membuat detail desainnya, kita membuat cara mengerjakannya. Gambar sebelah kiri ini membuat cara membuat tangki pencerna secara gambar di atas lapangan. Nah, kemudian yang gambar kedua ini ada penentuan lokasinya. Ini bersama Pak Bustamin yang ada di lokasi perkebunan sawit yang akan kita wadahi limbah sawitnya. Slide berikutnya. Nah, setelah kita punya wadahnya, maka kita membuat wadah yang real yang ada di lapangan seperti gambar di depan ini. Yaitu menggali dulu, setelah menggali kita buat fondasi, setelah buat fondasi kita buat tangki pencerna, membuat lubang masukan dan berikutnya. Dan dan seterusnya. Jadi itu saya buat dari beton berlapis dari beton yang dibuat dari batu merah yang 2 lapis batu merah yang kita buat dengan ketebalan dinding yang cukup tebal yang tidak mungkin bisa diguncang oleh gempa. Nah, berikutnya. Nah, dari apa yang sudah kita rancang tadi itu kita hasilnya kita jadikan produk yang bisa membuat limbah ternak itu tertutup rapat di dalam tangki pencerna, kemudian bisa menghasilkan api seperti di depan ini, bisa menghasilkan pakan ternak yang seperti di bawah ini, dan bisa menghasilkan pupuk yang ada di sini, dan yang tidak kalah penting adalah menghasilkan pakan lebah yang ada di sebelah ini. Jadi dengan demikian, maka limbah ternak dihasilkan, pakan ternak dihasilkan, dan pakan lebah juga dihasilkan. Jadi akan menghasilkan produk yang siap dimanfaatkan secara simultan dari limbah sawit yang ada. Baik, slide berikutnya. Dari hasil apa yang telah didapat, ternyata CH4 yang dari kelapa sawit itu mempunyai kandungan seperti yang di depan ini. Jadi konsentrasi CH4-nya, konsentrasi CO2-nya, konsentrasi zat-zat lainnya seperti NO2 dan sebagainya seperti ini. Nah, akhirnya kita tahu bahwa dari konsentrasi itu sebenarnya CH4-nya itu ada berapa. Slide berikutnya. Ternyata CH4-nya itu ada 94% di sini. Jadi cukup tinggi di sini. CH4-nya itu 94% dari limbah sawit yang melebihi standar nasional Indonesia. Biogas bertekanan tinggi yang mensyaratkan 89%. Itu biogas bertekanan tinggi. Ya, ini belum bertekanan tinggi, sudah mencapai 94%. Jadi cukup baik konversi gas bio yang dihasilkan ini. Slide berikutnya.
dari apa yang telah dihasilkan dari biogas seperti itu, nah, ternyata hasil analisis proksimat yang didapatkan proteinnya mengandung 37%. Nah, ini juga termasuk tinggi ini. Tapi ini termasuk protein kasar. Jadi ini yang kemungkinan bisa dijadikan pakan ternak kemudian. Slide berikutnya. Nah, pakan ternak kalau dibuat seperti ini, itu ternak akan suka sekali. Nah, sehingga kita akan bisa memanfaatkan limbah ternak tadi itu untuk pakan ternak kelinci. Ini sebagai contoh untuk ternak kelinci. Dan ini kita coba di Cina ini. Jadi ini yang pakan limbah ternak dari Cina seperti ini. Slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari hasil analisis Sukovindo, pupuk organiknya itu seperti ini. Jadi pupuk organiknya itu sudah siap untuk dijadikan pupuk organik yang perlu kita kemas, kita kembangkan lebih lanjut. Jadi ini sangat penting sekali untuk dijadikan produk baru dan terbarukan yang didapat dari limbah sawit. Slide berikutnya. Jadi dengan adanya limbah sawit jadi pupuk tadi itu, tentunya kelapa sawit itu akan berkembang dengan baik, sehingga produksi bunganya sawit itu akan menjadi banyak. Nah, produksi bunga yang banyak itu otomatis kita bisa menghasilkan polen yang tinggi dan jumlahnya yang besar. Dan ini pernah saya sampaikan ke Kementerian SDM, ke Pak Effendi yang kalau nggak salah, itu supaya dijadikan bahan untuk dikeringkan dengan pengering yang kita buat. Jadi di sini sangat penting sekali untuk membuat mesin pengering untuk mengeringkan polen yang didapat dari limbah sawit. Nah, karena limbah sawit menghasilkan energi yang melimpah dan bisa mengeringkan polen yang didapat dari lebah madu. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, dari apa yang sudah kita dapatkan itu, maka disaksikan oleh KSU. Nah, ternyata KSU sudah menyaksikan pembuatan tangki pencernaan seperti di depan ini. Itu sekretaris KSU ada di situ, ketua KSU juga ada di situ, dan itu akan bisa di follow up tahun ke depan. Baik, slide berikutnya. Nah, ini Pak Bustamin yang dari KSU, dan ini nggak tahu ini dari mana ini, dari apa namanya, dari pihak koperasi sudah menyaksikan. BUMD, Bro. Dari BUMD waktu kita BUMD di Deli Serdang. Hadir juga beliau di Zoom ini, Bro. Iya, BUMD di Deli Serdang sudah menyaksikan kehadiran unit gas bio yang kita buat. Slide berikutnya. Nah, di sini BUMD Deli Serdang dan krunya bersama teman saya yang dari fakultas juga sudah berunding untuk merencanakan kemungkinan kalau dapat apa namanya dilanjutkan untuk tahun depan. Slide berikutnya. Jadi dari apa yang sudah itu, maka saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita dapatkan ini bermanfaat, walaupun saya tidak menyaksikan sendiri di lokasi, tapi saya bisa memantau dari jarak jauh. Saya bisa mempekerjakan tukang saya dari jarak jauh dan bisa membuat unit biogas ini terbentuk dengan sempurna. Terima kasih, saya kira hanya itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yunus. Alhamdulillah, walaupun dengan segala kendala dan rintangan, akhirnya Prof. Yunus juga bisa menyampaikan dengan tuntas lah apa yang dipikirkan selama ini, apa yang menjadi desain, apa yang menjadi yang kita kerjakan gitu. Berikutnya kami buka session untuk diskusi. Barangkali monggo dari Pak Beni, barangkali dari BRIN gitu, dari Pak BUMD, Pak Effendi mungkin, atau dari peserta yang lainnya yang ingin
mendapatkan informasi lebih lanjut dari kegiatan ini. Kami persilakan untuk termin pertama. Ya, terima kasih Prof. Lili. Mohon izin Bapak Ibu yang terhormat. Kami Pak Beni Lohana Pesi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi mohon izin Prof. Yunus, kalau tadi Prof. Yunus masih menyebutnya samar-samar, per 1 Januari 2022, Pak Benyamin Beni Lohana Pesi sudah menjadi staf Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan ini sekaligus untuk informasi kepada Pak Effendi. Jadi Pak Effendi, Bapak Ibu yang terhormat, per 1 Januari 2022, Beni Lohana Pesi sudah menjadi staf dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. SK dari BAKN sudah turun dan sekarang dalam proses untuk mutasi dari BSN ke BRIN. Oke, Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya pertanyaan kami atau sharing kepada Pak Bustamil Arifin. Terima kasih Pak Bustamil Arifin dari PT KSU yang telah menyampaikan terkait dengan pengembangan industri biogas yang berasal dari bahan sisa kelapa sawit, olahan kelapa sawit. Kami tergiur juga Pak Bustamil Arifin melihat teknologi yang begitu canggih, ya, mulai dari sederhana tadi dikatakan tidak menggunakan mesin, kemudian sampai dengan mesin. Tapi ada satu pertanyaan yang menggeliti kami, Pak Bustamil. Di dalam satu hal, kami melihat bahwa produksi sisa dari olahan kelapa sawit itu jelas menghasilkan biogas yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah pupuk organik yang sangat bermanfaat untuk pertanian di Indonesia. Yang pertama terkait dengan biogas. Nah, biogas yang dihasilkan saat ini memang dari Badan Standarisasi Nasional bekerja sama dengan Kementerian ESDM, di sini hadir juga Pak Arifin, itu sedang mengusulkan rancangan standar nasional Indonesia, sekali lagi sedang mengusulkan rancangan standar nasional Indonesia mutu biogas. Dan ini ada salah satu pakarnya juga adalah Profesor Muhammad Yunus sebagai anggota tim teknis dari Komite Teknis 2710 Bioenergi Padat dan Gas juga merupakan salah satu pakar yang turut membahas terkait dengan rancangan SNI tersebut. Nah, kalau melihat dari hasil yang disampaikan oleh Pak Bustamil Arifin, wow, kelihatannya bahwa SNI kita itu sangat mendukung. Ya, Prof. Yunus, mungkin nanti masukan dari Prof. Yunus juga. Namun di dalam kami melihat terkait dengan komposisi, karena kami juga salah satu persyaratannya adalah terkait dengan komposisi daripada gas metan tersebut. Apa yang disampaikan oleh Bapak Bustamil Arifin dan juga oleh Prof. Yunus, kami melihat bahwa tadi hanya diulas terkait dengan gas CO2, gas CH4 metan. Dikatakan tadi Prof. Yunus itu gas metannya 94 sampai 96%. Jadi kami sedikit mempertanyakan, kalau memang benar gas yang dihasilkan itu, ini kategorinya biogas bertekanan tinggi kah? Atau biogas bertekanan rendah? Sebab tadi kami menyebutkan ada dua hal, yaitu ada syarat mutu biogas bertekanan tinggi dan ada biogas bertekanan rendah. Kalau kami melihat dari raw material sampai kepada yang diproduksi tadi, kata kuncinya berarti masuk dalam biogas bertekanan tinggi. Nah, sementara dari segi produksinya, itu masuk dalam segi biogas, teknologi yang digunakan adalah teknologi biogas bertekanan rendah. Sebagaimana juga desain tangki pencerna atau biodigester yang disampaikan oleh Prof. Yunus. Jadi itu yang pertama untuk Pak Bustamil Arifin. Kemudian yang kedua Pak Bustamil, kalau Pak Bustamil menyatakan bahwa seluruh daerah wilayah Indonesia kelapa sawit, pertanyaan kami kepada Pak Bustamil, maaf, karena kami aslinya dari Maluku, kira-kira di Maluku itu potensi kelapa sawitnya di mana, Pak? Apakah di Seram, apakah di Bula, atau di daerah mana, Pak? Karena sepengetahuan kami memang Seram termasuk daerah yang subur banget. Tetapi untuk tanaman kelapa sawit itu belum tentu tumbuh di semua wilayah, sesuai dengan pernyataan dari Pak Bustamil. Jadi ini juga masukan untuk kami, kalau memang berkenan kami juga ingin mengembangkan kelapa sawit di Maluku. Itu untuk Pak Bustamil. Kemudian untuk Prof. Yunus.
Terima kasih Prof. Yunus atas undangannya sehingga kami juga boleh mengikuti forum ini. Namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Prof. Yunus. Tadi dalam presentasi Prof. Yunus menggambarkan terkait dengan bahan baku daripada biogas atau gas bio tersebut, kemudian terkait dengan konstruksi daripada biodigester atau tangki pencerna, kemudian sampai kepada output atau produksi daripada CH4 tersebut dengan data-data yang cukup canggih, Prof. Nah, artinya kalau kami melihat terkait dengan pertama untuk bahan baku, sebab di dalam RSNI yang kami susun, Prof juga menyatakan terkait dengan kriteria daripada bahan baku. Menurut hemat kami yang dirumuskan di dalam RSNI biogas syarat mutu biogas itu kan berasal dari kotoran hewan. Kemudian ada juga dari fome dan lain-lain ya Prof, dari bahan organik yang lain. Sehingga pertanyaan kami, kalau memang ini dihasilkan dari sisa kelapa sawit, berarti dapat dirumuskan dong RSNI yang telah dibahas saat ini, yaitu RSNI syarat mutu biogas, artinya mencakup semua bahan baku sesuai dengan apa yang disampaikan Prof. Kemudian yang kedua, terkait dengan tangki pencerna atau biodigester. Sepengetahuan kami apa yang disampaikan Prof. Yunus itu mengacu kepada tangki pencerna dengan RSNI Kuba tetap, ya Prof. Jadi Kuba tetap yang juga konseptornya adalah Prof. Yunus. Sementara di sisi lain masih ada juga yang fiberglass, kemudian ada juga yang sedang kita rumuskan yaitu bahan baku polietilena. Nah, mungkin pohon pencerahannya Prof. Kemudian terkait dengan syarat mutu tadi Prof. Karena tadi Prof menyatakan dari hasil uji mutu biogas itu CH4-nya tinggi 96%. Masih pertanyaan yang sama. Untuk produksi biogas dengan konsentrasi CH4 94 sampai 96%, kategorinya bukan masuk kategori biogas bertekanan rendah, tetapi masuk pada kategori biogas bertekanan tinggi sesuai dengan SNI yang tersedia, yaitu SNI 8019/2014 syarat mutu biogas bertekanan tinggi. Demikian Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kami kembalikan kepada Prof. Lili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Yunus, kami persilahkan ya, Prof. Yunus untuk memberikan komentarnya berikutnya. Terima kasih Pak Beni. Pak Beni teman di BPWT waktu itu, sekarang sudah pindah jabatan Pak Beni ini. Selamat Pak Beni. Terima kasih Prof. Untuk apa namanya RSNI, memang RSNI kelapa sawit ini belum ada di apa namanya di kementerian. Nah, itu dia. Kelapa sawit biogas belum ada. Yang ada RSNI limbah ternak atau bahan organik lain. Tapi ya termasuk ini juga sebenarnya. Nah, itu nanti perlu kita rubah di dalam RSNI berikutnya. Tahun berikutnya kita akan membuat RSNI baru yang mungkin beda dengan yang lama. Itu saya kira Pak Beni. Excellent, Prof. Kemudian yang mengenai polietilen, memang tangki pencerna itu banyak macamnya. Salah satunya polietilen, berbahan baku polietilen. Tapi saya tidak menggunakan bahan baku dari polietilen itu karena kurang kuat. Yang kuat adalah dari apa namanya dari beton. Itu bisa tahan sampai 50 tahun itu. Jadi kuat sekali. Jadi petani tidak usah merubah-rubah, tinggal menguras saja, itu lebih mudah. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang CH4 tekanan tinggi, memang yang kita hasilkan di sini CH4-nya tinggi, bukan bertekanan tinggi itu. CH4-nya bertekanan rendah, tapi konsentrasi CH4-nya tinggi. Nah, sehingga ini memungkinkan sekali untuk memperbaiki RSNI biogas bertekanan tinggi yang CH4-nya yang saat itu masih 89%. 80 ya. 80%. Jadi belum banyak. Sehingga dengan temuan ini akan lebih berani kita meningkatkan apa namanya biogas bertekanan tinggi dengan konsentrasi CH4 yang lebih tinggi. Saya kira begitu Pak Beni. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Prof. Begitu, Berikutnya Pak Bustami monggo memberikan
Terima kasih Pak Beni. Salam kenal Pak Beni. Terima dari kasih Medan. Pak Bustamin. Oh ya, Prof. Lili, Prof. Yunus, ini sepertinya hadir juga teman-teman, termasuk Profesor Julius Bara dari UHO yang saya undang, salah satu mitra saya juga. Beliau Fakultas Pertanian, fokus di gizi tanah untuk padi. Beberapa juga dari UHO mahasiswa mungkin yang ikut kemarin itu hadir. Jadi mungkin nanti ya sharing-sharing juga. Baik, Pak Beni, terima kasih sekali lagi. Pertama, memang kalau biogas, kami dari KSU Karya Bangsa tidak begitu fokus. Karena memang dengan adanya kemarin kita connecting ini, dijodohkan oleh Kedereka, Prof. Yunus yang biogas, jadi kan kita ini mau sustainable ini Pak. Limbah ini dimanfaatkan gas, sisa gas itu kita manfaatkan pupuk, kan gitu kan. Namun tidak masalah, sembari berjalan, pupuk yang karena limbahnya begitu banyak tadi, kita bisa sembari juga berjalan untuk membuat pupuknya. Walaupun ya namanya masih uji coba, ya kita masih banyak yang harus kita riset dan pelajari lagi dari biogas itu. Nah, untuk di Sumatera Utara memang ada beberapa pabrik kelapa sawit yang sudah mulai membuat unit biogas. Cuman memang mungkin tekanannya itu yang ya saya nggak tahu, nanti pernah saya sampaikan ke Profesor Yunus, Prof. Yunus, bahwasanya tekanan konstannya itu agar menghasilkan tekanan yang konstan itu bagaimana, itu yang mungkin perlu kita ini lagi. Baik Pak Beni, kalau data sepertinya saya memang belum temukan untuk di Maluku, pabrik kelapa sawit Maluku atau Maluku Utara. Tapi saya kira dulu kan di Jawa tidak ada. Di Jawa itu Banten sama Jawa Timur juga sudah ada. Jadi kalaupun dikembangkan ya silakan saja. Memang kondisi-kondisi tanah marginal seperti punya daerah Profesor Julius Bara ini, seperti Kendari, Sulawesi Tenggara itu tanahnya marginal. Jadi beliau juga sudah coba pupuk kita sehingga di sana, sehingga mau kita kerjasama dan insya Allah untuk membantu petani bisa membuat pupuk sendiri itu Pak Beni. Jadi gini kondisinya Pak Beni. Hari ini petani seperti halnya yang di Kendari kemarin, karena dia tak ada hujan, bulan 1, bulan 2, bulan 6 dan bulan 7 nanam, gitu sebentar lagi ini bulan 1, pengen nanam tapi ragu karena pupuk nggak ada Pak. Gitu ditanam merah, mati dia padi itu. Pertama memang kondisi tanahnya sudah marginal, yang kedua untuk suplai gizi tanamannya sudah nggak ada. Jadi dengan bisa membuat pupuk sendiri petani itu tidak ragu lagi nanam. Nah ini juga secara ekonomisnya kita tidak mengirimkan pupuk dari Medan karena potensi hampir seluruh provinsi ada, maka tidak ada beban ongkos kirim yang begitu besar, mobilisasi pupuk ini yang begitu mahal. Nah, itulah niat dan tujuan kita dari KSU Karya Bangsa. Sebetulnya ya bisa saja nanti kita sharing dengan BRIN bagaimana kita anjurkan pabrik-pabrik kelapa sawit ini. Saya rasa di Indonesia hampir 2.000, Pak. Kalau di Sumut ini saja satu kabupaten seperti kabupaten saya di Langkat, itu lebih dari 20-an, Pak. Pabrik kelapa sawit ya. Kalau di Sumatera ini ya ratusan mungkin sudahan di Sumatera, dari sepanjang Pulau Sumatera. Jadi potensinya begitu besar. Potensinya bagaimana tadi dengan tangan saja itu bisa produksi 3-5 ton. Kan gitu. Jadi dimanapun bisa dikembangkan. Ya kalaupun nanti di Seram atau di Pulau Seram atau di Halmahera ataupun di mana mau dikembangkan, kita siap support untuk sana, Pak. Bahkan kemarin seperti halnya Pak Gubernur yang menginginkan mengembalikan, Pak Gubernur Sultra yang ingin mengembalikan branding kakaonya, yang hari ini kakao di sana hancur. Kemarin kita diskusi itu seperti Putu tadi, itu ya dengan kembali lagi dengan pupuk organik lagi balik. Dengan kita buat sendiri. Nah, kalau nanti diizinkan Profesor Yunus Profesor Julius menjelaskan ya boleh juga, karena beliau yang lebih paham tentang kondisi tanah dan bagaimana. Beliau ini sepertinya hadir di sini kalau saya lihat. Mungkin
itu saja dulu dari saya, Pak Beni. Jadi potensi begitu besar dari semua seluruh Indonesia ini ada. Pulau-pulau besar ini rata-rata ada semua pabrik kelapa sawit sampai Papua sana. Nah, itu dulu Pak Beni, mungkin dari saya. Ya, terima kasih Pak Bustamin Arifin atas pencerahan. Terima kasih Prof. Yunus. Prof. Lili, satu masukan lagi untuk Pak Bustamin. Tadi Pak Bustamin menyampaikan untuk kerjasama dengan BRIN, kami setuju Pak. Namun kami mohon izin, Pak Bustamin kebetulan hadir, kami merencanakan mengusulkan lagi satu proposal riset, tapi risetnya ini adalah PR-an, jadi mana program riset nasional yang akan fokus kepada kelapa sawit. Nah, mungkin kami mohon izin, kalau memang berkenan, kami akan masukkan KSO dengan kontak personnya Pak Bustamin sebagai mediator di dalam riset untuk program 2022-2023 Pak Bustamin. Mohon izin Pak Bustamin. Terima kasih. Boleh Pak Beni, saya ketikkan aja di kolom chat nomor saya dulu. Ya, mangga silakan. Terima kasih. Lanjut Ibu Prof. Lili. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Monggo selanjutnya barangkali ada sesuatu yang disumbangkan, bukan hanya sekedar pertanyaan, tetapi mungkin pemikiran-pemikiran yang perlu disampaikan di acara ini. Monggo kami persilahkan. Mungkin Pak Effendi barangkali monggo, atau Prof. Julius kalau hadir barangkali monggo. Ini adalah forum diskusi. Ini ada? Izin Prof. Lili. Monggo. Dengan Effendi Bu, dari Direktorat Bioenergi dari Kementerian SDM yang selama ini menjadi mitra Prof. Yunus di dalam konteks bioenergi padat dan gas. Salam kenal Pak Bustamin Arifin. Kenal Pak Effendi. Terima kasih Prof. Yunus dan Pak Arifin terkait dengan ini, bahwa kajian ini yang perlu kami sampaikan bahwasanya memang hasil dari kajian ini memang selaras dengan kegiatan pengembangan bioenergi di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan kami Pak Arifin, bahwasanya kan kita ketahui bahwasanya pemampatan limbah foame ini saat ini kan relatif sudah berlangsung, baik itu dengan teknologi cover lagun maupun reaktor dengan reaktor yang dalam bentuk tangki reaktor gitu. Namun di kesempatan ini ada seperti reaktor dari beton dilakukan dibuat seperti itu. Yang menjadi pertanyaan kami, kira-kira kalau untuk cover lagun yang selama ini ada, kira-kira kebaharuannya atau kelebihannya dari cover lagun yang ada saat ini seperti apa ya Pak Arifin? Seperti itu. Kemudian kami melihat kapasitasnya reaktor kita ini kan dari cover lagun yang ada selama ini, cukup relatif lebih kecil, yang memungkinkan dia nanti bisa lebih murah diimplementasikan seperti itu. Namun kalau dihubungkan dengan kadar zat organik yang masuk dengan kadar zat organik yang keluar, apakah zat organik yang keluar itu relatif sudah diproses menjadi gas metan seluruhnya seperti itu, mungkin Prof mengingat laju alir umpan masuk dengan keluarnya itu, apakah memang yang keluar itu sudah maksimal zat organik itu keluar, sehingga menjadi benar-benar total solusi dalam
pemampatan reaktor ini untuk benar-benar mengurangi kadar organik yang ada di dalam limbah tersebut. Mungkin itu dulu Pak Yunus, Pak Arifin. Kami bersedia. Kami bisa saja kita tidak lanjutin ini, Pak. Namun kami perlu mendapat penjelasan teknis yang cukup detail berkaitan dengan kegiatan ini. Demikian mungkin Prof. Yunus, tapi secara umum kami mengucapkan terima kasih dengan variasi atau dengan berbagai macam hasil penelitian ini untuk mencarikan pengembangan biogas dari limbah sawit yang lebih efektif dan efisien. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, Prof. Yunus, Pak Arifin. Terima kasih, Bu Lili. Terima kasih, Pak Effendi Manurung telah menyampaikan itu. Barangkali ada yang memberikan respon, Prof. Yunus? Ya, terima kasih. Jadi begini Pak Effendi. Pak Effendi ini kan rekan saya di di kementerian. Jadi saya di sini hanya bertujuan untuk mendapatkan gas untuk mengeringkan produk lebah madu, jadi terutama polnya. Nah, sehingga di sini limbah biogas itu mempunyai C4 yang tinggi, artinya mampu untuk mengeringkan dengan apa adanya. Sehingga kita sangat berterima kasih sekali dengan PDRK itu untuk mendapatkan data semacam itu. Nah, sehingga dengan adanya ini maka hasil selanjutnya pupuk yang didapat itu akan mempunyai mutu yang lebih baik. Dengan mutu yang lebih baik itu artinya mempunyai pH yang lebih tinggi dan sebagainya, itu akan mendorong untuk pengadaan pupuk yang murah. Dengan murahnya pupuk ini berarti akan meningkatkan atau meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya untuk membuat pupuk yang didapat. Sehingga dengan adanya itu, maka pendapatan petani akan meningkat juga nantinya. Dan peningkatan pendapatan itu kemungkinan akan membuat biogas dengan kubah tetap, dengan tangki pencernaan kubah tetap yang banyak, yang bisa dimanfaatkan oleh petani yang ada di Medan ini. Saya kira demikian Pak Effendi untuk ke depannya, dan mudah-mudahan tahun depan bisa mendapatkan dana yang lebih banyak lagi untuk membuat merealkan apa yang kita dapatkan pada tahun ini. Jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Bustami, monggo. Ya, Pak Effendi izin. Memang kalau urusan gas bio kita memang nggak bidangnya. Kami memang koperasi fokus ke bagaimana ya sekali lagi kerjasama dengan Brawijaya sendiri, Universitas Brawijaya khususnya Profesor Yunus, Prof. Yunus adalah kita kemitraan yang kita punya pupuk sehingga hasil dari gas bio itu untuk pupuk. Yang saya nggak gitu paham, izin. Nah, namun memang pernah kita coba, karena saya bilang lagi di Sumatera Utara itu kan banyak pabrik kelapa sawit. Bahkan PTPN 3 itu ada buat 1 unit gas bio di daerah HP Song, Tapsel, Tapanuli Selatan, kalau nggak salah. Di sana, namun memang belum efektif juga. Nah, saya belum tahu. Satu lagi ada di kampung saya, di Kabupaten Langkat, itu juga sama buat gas bio. Memang investasinya agak besar kalau saya dengar-dengar. Itu swasta yang punya. Itu hampir 30-an atau 40-an M, Pak. Belum. Tapi mungkin itu tadi masih belum stabilnya gas keluarannya itu. Mungkin itu yang perlu saya sarankan. Memang kita pernah uji coba, Pak. Kita sendiri kadang kami ini gitu, Pak, agak pengen taunya besar. Kayak tadi kan limbah air itu kita jernihkan, gitu kan. Nah, pengen coba-coba juga karena ini kalau limbah ini kan pernah kita kirim itu kan meletup dia, Pak. Taruh dragen.
kita kirim ke Malang lewat ALS itu meletup, Pak. Sampai sana lu kok udah meleber-leber. Ya, karena pasti tekanannya ada, metannya ada. Cuman yang perlu kita cari tahu adalah bagaimana dia bisa konstan. Karena memang volume limbah sawit ini yang begitu banyaknya, sayangnya nggak kita manfaatkan. Tapi dari hasil kemarin kita lihat, yang kita minimal yang seperti yang sudah dibuat teman-teman Brawijaya ini, yang kita harapkan sebetulnya bisa minimal bisa dikonversi lah. Ada connecting untuk ngisi tabung gas ulang, isi gas ulang aja di masyarakat itu sudah membantu sepertinya di sekitaran pabrik itu untuk tahap awal mungkin ke sana. Sehingga bantuan-bantuan seperti ini efek keluarannya ada bagi masyarakat itu kalau mau ngisi gas ulang udah ke pabrik aja udah ada salurannya. Jadi mungkin itu kalau saran saya sih. Kalau memang di urusan gas kita nggak ini. Nah, itu mungkin dari saya, Prof. Lili. Itu hadir sepertinya Prof. Julius kalau diizinkan itu. Aperta UHO Julius B. Pasolon itu namanya. Kami beri penghormatan Prof. Julius barangkali berkenan untuk memberikan sumbangsih pemikirannya. Halo, Prof. Julius. Ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dari Kementerian Energi, dari Badan Riset Nasional, terima kasih Pak Bustamin mengundang saya sebagai partner ikut nimbrung di dalam masalah limbah. Saya terima kasih Prof. Yunus menginspirasi kami di Sulawesi Tenggara juga bahwa ya dari limbah yang begitu besar ada hal yang terbuang besar sekali, Prof. Ini stok limbah kita besar sekali. Kami baru 3 pabrik yang eksis di Sulawesi Tenggara. Saya mengunjungi dengan Bapak Bustamin, luar biasa itu. Apalagi kalau sudah 10 tahun beroperasi. Nah ini timbul persoalan besar. Kemana ini limbah mau dibuang? Tapi ya saya lihat teman-teman di pabrik kelapa sawit, kebanyakan pabrik di pinggir kali. Saya tidak mengerti itu mengapa pabrik selalu di pinggir kali. Nah, Prof. Yunus, kemarin saya ambil limbah dari salah satu pabrik. Saya mengambil limbah ampas dari slag solid. 1 kilo saya taruh dalam kantong plastik lalu saya seal, vakum. Tidak lama kemudian 2-3 hari membengkak. Wah, saya takut sendiri kok membengkak ini. Berarti ada gas yang besar sekali. Ya, yang terbukti tadi, Prof tunjukkan 94% itu metan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengambil limbah cair yang Pak Bustamin sebut Miko ya. Ya, Miko. Ya, kosong. Setelah 3 hari saya taruh di rumah dalam botol aqua, saya buka, saya punya muka terdampar dengan letusan yang keras sekali. Ya, betul. Saya takut sekali itu. Ini bahaya sekali ini barang ini. Nah, saya tahu bahwa itu ada energi yang tersimpan besar. Nah, tetapi saya tidak, ya sudah lama juga saya ikut-ikut nimbrung dalam biogas, tapi tidak ada yang potensi seperti dengan limbah sawit. Nah, terima kasih Prof. Yunus sudah menginspirasi ini. Lalu yang berikut, ya gas ini terbuang begitu saja dan menjadi sumber pencemaran ya, tapi tidak perlu kita ulas di sini bahwa gas metan yang dihasilkan itu besar sekali, terbuang ke atmosfer dan menjadi sumber persoalan yang terjadi. Tetapi kami langsung membypass, mengambil sebagai limbah ini untuk potensi biofertilizer. Dan nah, potensinya besar sekali, kami sudah hitung bersama Pak Bustamin dan saya buktikan ya, saya tidak langsung terima lamarannya Pak Bustamin. 6 bulan saya kaji, baru saya putuskan, oke, saya terima lamarannya, kita join. Setelah saya buktikan di penelitian POT di lapangan bahwa pupuk ini ya mengandung potensi yang besar, dan tadi Prof. Yunus tunjukkan analisis lab dari Sukopindo. Kami juga sementara analisis Prof, tapi belum keluar hasilnya. Tapi saya lihat dari analisisnya Prof tadi, ya CN rasionya cukup bagus, pH-nya cukup bagus. Kami mengambil di Jalan Pintas untuk menggunakan limbah ini sebagai pupuk organik. Dan syukur alhamdulillah gubernur kami merespon dan langsung menantang
apakah kalian mampu buat dalam waktu singkat sekitar 100 ton? Saya dengan Pak Bustamin runding antara ya dan tidak, tetapi ya begitulah bisnismen, kalau bicara langsung dikatakan siap. Jadi saya ikut juga siap di belakang. Siap Pak Gubernur, kami siap produksi 100 ton. Setelah saya kaji, itu baru satu kolam, Prof. Iya, bukan lagi 100 ton. Ini besar sekali. Nah, hanya persoalannya sekarang, ya kalau bisa gas itu diambil dulu, baru diambil pupuknya, jauh lebih bagus lagi. Ya, tapi betul. ya kami tidak bisa menunggu untuk proses biogas, baru kami ambil limbahnya. Tapi kami bypass menjadi sumber pupuk. Baik, Prof. Kalau berkenan kita join dah. Nanti ya dari bukan hanya untuk untuk lebah, tapi juga ya kalau bisa melalui second step untuk produksi biogas, lalu keluarlah pupuk yang betul sudah tercerna. Waktunya ya bisa juga, Prof. Silakan, Prof. Tapi kalau kami butuh petani waktu singkat butuh sekian ratus ton, wah ini tidak bisa kita menunggu dengan proses pencernaan dengan biodigester itu, Prof. Ini persoalannya. Teman-teman dari Badan Riset Nasional, kami bersepakat mengundang kalau berkenan, dan sedikit pencerahan bahwa ya produksi padi kita sudah stagnan sekarang, tapi belum kita bisa meninggalkan beras. Dan kemarin saya buka data terakhir, kita adalah rice eater nomor 3 di dunia. Setelah Cina dan India, kita nomor 3 di dunia. Dan ya ini persoalan berdasar bagi negara. Oleh karena itu kami ingin nimbrung, karena berkat bantuan KDRK bersama Prof Yunus juga, ya kami dipanggil bersama Prof Yunus untuk ikut nimbrung di dalam KDRK. Ya kebagianlah kecil-kecil, Prof. Tetapi ya mudah-mudahan dari slop yang kecil ini kita bisa membangun fondasi yang besar, Prof. Ya, betul. Ya itulah, kalau teman-teman dari Badan Riset Nasional mau bersama dengan kita, saya pikir bagus sekali. Demikian pun juga dari Departemen Energi, silakan. Dan ya kapan-kapan lah kita buka diskusi ini lebih serius lagi, lebih mendalam. Saya tidak siap ini karena lagi di komputer ini, Prof. Iya. Susun anggaran dan laporan. Sudah mendesak ini. Kita ini semua. Ya, Prof Lili juga saya pikir sama dengan kami juga. Oleh karena itu, ya karena Pak Bustamin saya tidak bisa tolak undangannya untuk bicara dengan Prof Lili dan Prof Yunus. Jadi saya buka sebentar, tapi saya ikuti dari awal ini seminar dan sangat baik. Ini kami dengan Pak Bustamin diundang lagi dengan Unhas dan Sulawesi Barat untuk diskusi tanggal 2 Februari. Ya. Wah ini lagi primadona ini limbah sawit. Tapi kalau betul pemerintah serius, misalnya Prof Yunus bisa bicara di kementerian, Pak Effendi bisa bicara di kementerian, Pak Beni bisa bicara di Badan Riset Nasional. Saya pikir ini masalah bangsa kita, bisa kita ikut menyelesaikan masalah pupuk. Ya kami dari petani, Prof, tidak bisa menanam, hanya bisa tanam, tetapi kalau tidak dipupuk ya sama saja hasilnya, tidak ada apa-apa. Dan petani akan tetap tertinggal. Demikian, Prof Lili, terima kasih telah diundang, diberikan waktu. Bapak Bustamin Arifin, Prof Yunus, mohon maaf saya ikut nimbrung di dalam seminarnya ini, Prof, karena diundang oleh Pak Bustamin. Ya mudah-mudahan ke depan ya Pak Bustamin ini semakin memperjuangkan kita untuk bisa menuju ke pabrik sawit yang zero waste. Itu harapan kita bersama. Terima kasih saya ucapkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit, Prof Lili. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof Yunus. Justru kadang-kadang sama dengan riset. Yang diriset apa, temuannya apa. Nah, webinar ini juga itu seminarnya tentang KDRK, hadirnya Prof Julius. Nah, ini seperti tadi kecipratan di muka. Nah, itu ide yang luar biasa. Itulah bahasa alam, bahasa Allah yang diberikan kepada kita. Nah, kita harus menangkapnya. Kita yang bisa menangkap bahasa itu. Alhamdulillah Pak Bustamin juga memberikan sebagai jembatan luar biasa. Bukan hanya membangun jalan tol, tetapi jalan tol untuk
riset. Nah, kebetulan juga, bukan kebetulan, alhamdulillah ada Pak Effendi, Pak Benny, gitu, yang bisa mengeksekusi kita nantinya, yang bisa akan memberikan istilahnya kerangka besar agar universitas tidak sendiri-sendiri menyelesaikan permasalahan bangsa itu dengan bersama-sama, gitu. Nah, itu harapan saya, tetapi ujung tombaknya yang bisa memberikan support jelas dari BRIN. Nah, kalau BRIN bisa memberikan itu bisa dengan swastanya, tidak sendiri-sendiri, istilahnya swastanya bergabung dengan beberapa universitas, sama dengan seperti menyelesaikan permasalahan COVID, ya gitu. Nah, ini juga lebih besar dari itu sebenarnya permasalahan bangsa, permasalahan limbah, nanti bisa untuk fertilizer, untuk energi luar biasa. Yang penting kami menunggu ketok palunya dari Pak Benny ini, dari BRIN. Mudah-mudahan bisa dilanjut. Lanjutannya bukan hanya jalan tol satu arah, tetapi luas. Tolnya itu bercabang-cabang sampai dengan UHO, dengan Prof. Yunis ya secara individu atau dengan institusi begitu. Ini barangkali ada sesuatu lagi dari yang lain untuk menyemarakkan. Ya, mohon izin Prof. Lili, ya, mohon izin. Terima kasih kepada Prof. Julius B. Paseloan dan Ibu Prof. Lilik sudah mengkritik. Jadi tadi kami sudah istilahnya mengumpan kepada Pak Bustamin. Tapi Prof. Lili mengundang lagi nih. Jadi intinya bahwa dengan webinar ini kami sangat setuju Prof. Lili, Prof. Yunus, Prof. Julius, Bapak Ibu forum yang terhormat. Sekali lagi, memang BRIN adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional, di mana tugas utamanya adalah melakukan riset. Dan ke depannya mungkin semua program riset tidak ada lagi di kementerian dan lembaga, dan itu sudah difokuskan oleh BRIN. Oke. Nah, untuk itu kami melihat forum ini sangat bermanfaat. Prof. Yulis, Prof. Yunus, Ibu Prof. Lili, dan Bapak Ibu Prof. yang lain yang hadir dalam forum ini. Kami sangat setuju sekali kalau memang untuk usulan yang akan datang, mungkin kami akan mencoba merancang suatu usulan riset yang besar terkait dengan pengembangan industri biogas yang mungkin outputnya adalah fertilizer dan mungkin komponen lain. Kalau untuk CH4 itu sudah kami golkan di 2021 dalam bentuk SNI. Tetapi karena kami di BRIN, mungkin substansi yang lain yang akan kami angkat. Untuk itu kami mohon masukan, kami ingin mendapatkan kontak person. Antara lain kontak person dari Prof. Julius, kemudian Prof. Lilik, dan kalau Prof. Muhammad Yunus kami sudah punya. Karena nanti ke depan memang hari ini ada dibuka dan saat ini hari ini akan ditutup juga usulan proposal yang terkait dengan PRN, yaitu Program Riset Nasional. Nah, di mana di dalam salah satu programnya adalah riset kolaborasi. Tadi Ibu Prof. Lilik menyampaikan bahwa sebaiknya mungkin kita berkolaborasi, ya. Jadi nanti riset ke depannya mungkin kami akan menggabungkan antara UNBRA, kemudian UHLEU, Universitas dari tempatnya Pak Julius, kemudian dari beberapa perguruan tinggi lain, di mana juga dari Pak Bustamin akan hadir sebagai counterpart untuk riset tersebut. Untuk itu kami mohon izin, kalau bisa kami dapatkan kontak person dari Pak Prof. Julius, Prof. Lili, dan mungkin Bapak Ibu Prof. yang lain yang hadir yang bidang penelitiannya atau concernnya terkait dengan biogas. Terima kasih Ibu Prof. Lili. Kami kembalikan kepada Prof. Lili. Iya, terima kasih Pak Benny. Begini, tadi saya juga nun sewu sangat, saya sebagai moderator tapi juga akan menyelani sedikit. Tadi disampaikan oleh Prof. Julius bahwa kebutuhan pupuk yang luar biasa. Kalau menunggu daya digester itu lambat. Nah, bisa juga dua-duanya dengan digester juga dijalankan. Kemudian di luarnya itu digester istilahnya excite, di luar digester tangki pencernaan kita bisa memanfaatkan mikrobiologi. Karena mikroba itu luar biasa sebagai pabrik industri sebenarnya yang bisa menghasilkan beberapa komponen yang luar biasa nantinya yang bisa ready untuk tanaman. Sehingga kita bisa diversifikasi pupuk ini yang
untuk pupuk apa, kemudian untuk apa, sehingga spesifikasinya lebih jelas. Nah, itu nanti dengan kita memanfaatkan istilahnya pabrik biologisnya itu. Dari apa? Dari mikroba. Nah, kemarin waktu rapat-rapat pendahuluan kami sudah sampaikan kepada Pak Bustamin, luar biasa Pak kalau kita akan menghasilkan fertilizer yang lebih bagus, kita menggunakan mikroba itu. Nah, nanti Nun Sewu bisa bekerja sama Prof. Julius dengan bantuan dari BRIN. Cuma begini, saya melihat di BRIN, kok yang terakhir kemarin tanggal 25, sehingga saya tidak bisa masuk kalau hari ini. Hari ini kan tanggal 27, sudah tutup pintu gerbangnya. Nah, barangkali bisa dibukakan pintu tolnya. Kayak gitu, tim kami bisa masuk. Karena saya melihat, aduh, kok nggak bisa masuk, ini sudah terakhir tanggal 25. Oh, gitu. Barangkali ada istilahnya tiket ini golden ticket Bu. Golden ticket karena kita membawa untuk pemecahan masalah beberapa universitas yang tergabung. Begitu, kami tidak sendirian, kami beberapa universitas dengan industrinya juga yang luar biasa. Nah, golden ticketnya itu kami mohon dengan Mbak Beni, pintunya dibuka kembali, gitu. Terima kasih. Kami menyambut gembira Ibu Prof. Lili, informasi untuk Bapak Ibu memang hari ini close ya, karena sudah begitu banyak program riset, usulan proposal yang masuk sudah cukup banyak kalau kami lihat Bapak Ibu. Namun tidak perlu berkecil hati karena ini kita di penghujung 2021. Itu akan dibuka lagi antara Januari sampai dengan Februari, Bu. Jadi punten Bu, nanti ketika hari ini akan ditutup, close, kemudian akan diseleksi, kemudian akan dibuka lagi, Bu, untuk beberapa program riset, antara lain riset kolaborasi, PRN, kemudian LPDP, itu akan dibuka segera lagi, Ibu, jangan kecil hati. Jadi intinya mungkin hari ini karena sudah cukup banyak membludak, sudah masuk sehingga ini ditutup dulu untuk termin pertama, kemudian Januari, Februari itu akan dibuka lagi. Untuk riset kolaborasi, itu kalau tidak salah 2 bulan sekali akan dibuka. Demikian Ibu Prof. Lili, Bapak Ibu yang terhormat. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, Prof. Julius masih ada kesempatan kita bisa berkolaborasi. Nanti kita akan membuat, Prof. Julius mau siapapun jadi komandannya, saya boleh-boleh saja. Ya, harus ada komandan yang istilahnya yang di nasionalnya luar biasa, karena kita tidak bisa kalau Prof. Yunus saja hanya Jawa, nah Prof. Julius juga anak. Nah, ini sekarang berdasarkan semangatnya, yaitu pemuda itu 28 ya Hari Pemuda. Nah, kita gaungkan juga bahwa Indonesia harus bersatu. Amin. Bersatu, segalanya bersatu. Terima kasih. Bukan barangkali Prof. Yunus sebagai ini ada istilahnya closingnya Pak Prof. Yunus, monggo sebagai ketua. Ya, baik, terima kasih kepada Prof. Julius yang telah hadir, kepada Pak Beni yang juga hadir, kepada Pak Effendi yang baru saja saya undang sudah bisa hadir juga, dan teman-teman yang lain yang sudah bisa hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita canangkan ini menjadi pijakan untuk kegiatan yang selanjutnya dan bisa lebih besar lagi. Dan kita tahu bahwa besar itu dari kecil, bukan dari besar langsung besar, tidak, tapi yang kecil. Mudah-mudahan yang kecil yang kita rancang tahun ini bisa jadi lebih besar pada tahun berikutnya. Saya kira hanya demikian aja, Prof. Lili. Dan saya juga terima kasih pada panitia yang telah mengantarkan saya untuk bisa hadir di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai akhir kata bahwa seminar ini adalah sebenarnya seminar semut, tapi alhamdulillah yang hadir kok gajah-gajah gitu. Alhamdulillah, gitu. Prof. ada di BRIN dan juga dari Pak Effendi tadi sudah rawuh ya. Saya terharu, nanti saya laporkan kepada Pak Rektor bahwa pekerjaan kecil saya akan menjadi istilahnya cendawan di musim hujan gitu. Satu cendawan, ya gitu, luar biasa ya.
seperti bom molotov nantinya, itulah harapan kami gitu. Ya, Mudah-mudahan. Nah, ini karena rahmat Allah lah gitu. Kalau kita ikhlas bekerja, maka Allah itu menurunkan rahmatnya. Amin. Gitu. Itulah yang saya sampaikan. Kadang saya pertamanya saya pesimis, aduh, sopo sing teko gitu. Karena waktunya direncanakan mendadak, hanya 3 hari ya Pak Bus kayak gitu. Alhamdulillah kok yang rawo ya gajah-gajah gitu. Okay. Akhir kata saya ucapkan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Dengan doa saya, yang tidak bisa akan menjadi bisa, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin nanti apa saya aja ping atau apa nanti saya kirimkan materinya. Terima kasih Pak Arifin. Prof Yunus mungkin nanti boleh share materinya. Satu untuk Ibu Prof Lili, mungkin kontak personnya Bu, kami tadi sudah coba masukkan di chatting. Kalau bisa kami dapatkan kontak person dari Ibu Prof Lili. Terima kasih Ibu Prof. Sudah masuk di chat tadi Pak. Saya masukkan di chat tadi, monggo dicatat. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof Yunus, Prof Julius, Pak Arifin, Bapak Ibu forum yang terhormat. Terima kasih karena kami harus mengikuti meeting yang lain. Mohon diri. Terima kasih. Selamat siang, sukses selalu, salam sehat. Selamat siang. Terima kasih Pak Beni, Prof Yunus. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin lift terlebih dahulu, maaf. Pak Bustamin, terima kasih. Ya, Prof. Mahasiswa, ada mahasiswa, terima kasih. Ya Pak, mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Ya, mohon izin ya Prof Yunus, Lip ya. Ya, saya juga